Selamat pagi. Perkenalkan saya Angelia. Pada presentasi ini saya akan membahas UAS mata kuliah Digital Business and Transformation dengan fokus pada dua studi kasus untuk melihat dua sisi transformasi digital, yaitu sisi pelanggan dan juga sisi operasional. Next. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dua wajah dari transformasi digital antara pelanggan dan juga operasional, di mana saat ini akan menjelaskan kerangka besar dari keseluruhan presentasi. Jadi transformasi digital yang berkelanjutan itu memang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh ekosistem yang based on data driven. Saya membandingkan dengan dua studi kasus. Kasus pertama adalah BYD yang mempresentasikan transformasi di sisi pelanggan, di mana perusahaan berevolusi dari manufacture kendaraan menjadi platform yang membangun relasi dan juga pengalaman dalam customer network. Di mana kasus kedua itu mengenai Pertamina yang merepresentasikan transformasi di sisi operasional, bagaimana digitalisasi itu bisa menguatkan backbone rantai pasok agar lebih lincah. Benang merah dari keduanya itu adalah integrasi, tapi integrasi data dan proses itu memang menjadi digitalisasi yang utama. Kemudian perihal evolusi dari manufacturer ke intelligent life partner di case by BYD. Jadi pada BYD itu transformasi digital bisa dibaca melalui 5 domain perubahan, ada customer, competition, data, innovation, dan juga value. Nah, untuk customer itu sendiri, dulu BYD itu pasarnya bersifat mass market, sekarang memang bergerak di customer network. Jadi kondisi saat ini terlihat dari aplikasi BYD yang memang dia betul bisa memberikan control real time sebagai status baterai atau contohnya kayak AC jarak jauh, kemudian visibilitas lokasi charging untuk mengurangi adanya range anxiety, lalu layanan digital seperti portal, chatbot, dan juga konsultasi video. Nah, engagement itu dilakukan juga dari platform sosial media seperti Facebook, Instagram, untuk edukasi dan membangun community. Dari sisi competition, tentu BYD itu untuk dari EV banyak sekali kompetitornya, tetapi ekosistem layanan digital, kemudian charging, serta kemampuan analitik itu BYD punya keunikannya tersendiri dan kuat untuk memproduksi seperti contoh kayak komponen intinya, three electric system sampai ke chipnya, itu mereka produk sendiri biaya produksi sehingga menciptakan biaya produksi rendah dan mampu bersaing di perang harga. Untuk data, BYD sudah memanfaatkan data penggunaan kendaraan untuk optimalisasi performa dan juga riset model masa depan, sehingga tantangannya itu lebih ke arah kepada silo, karena data tersebar di aplikasi, charging, layanan, dan media sosial. Jadi bagaimana itu bisa digabungkan, sehingga itu bisa menjadi suatu insight untuk bisnis ke depannya. Dan kedua, yang keempat, innovation. Inovasi di BYD itu kuat di hardware dan juga feature. Misalnya kayak battery, feature remote, keamanan, lalu ada segi dari feature mungkin interior, eksterior. Nah, ini bisa menjadi inovasi ke depannya yang nanti bisa jadi continuous tapi berdasarkan dari pengumpulan data pelanggan. Value, nilai saat ini berfokus pada pengalaman EV yang nyaman dan worry free. Jadi ada pengurangannya range anxiety lewat peta charging dan juga edukasi. Nah, kedepannya value ini bisa bergeser menjadi solusi zero emission total yang terukur dari smart living space, di mana nilai mobil ini bisa muncul dari layanan digital, kemudian layanan fitur dan juga integrasi dengan ekosistem pengguna. Next, perihal strategi respon dan 3 pilar modern CRM. Jadi dari 5 domain tadi terlihat ada 5 tantangan kritis ya. Di mana tadi customer network yang sudah memviralkan pengalaman, kemudian kompetisi berbasis ekosistem digital, data silo, kebutuhan feedback loop untuk inovasi. Nah, di sini ada strategi CRM yang disusun dalam 3 pilar yang terintegrasi. Ada social CRM integration, kemudian ada predictive customer engagement, dan juga data integration dan customer 360 derajat view. Untuk sisi pilar 1, itu tujuannya memang lebih ke arah interaksi media sosial. Implementasinya itu meliputi ada social listening, kemudian ada tracking sentiment platform, atau juga data sentimen yang memang masuk ke profil pelanggan. Nah, penggunaan sosial media itu seperti misalkan Instagram, Facebook, WhatsApp Messenger, dan email dari satu antar muka sehingga riwayat percakapannya itu konsisten tidak berulang. Kemudian kalau untuk pilar kedua, itu predictive customer engagement, ini tujuannya adalah mengubah layanan dari reaktif menjadi proaktif.
Jadi implementasinya itu bisa contoh kayak pengingat servis otomatis sebelum itu tempo, kemudian ada prediksi potensi kegagalan komponen dari pola pengisian atau kesehatan baterai itu sendiri. Nah, eh, key-nya itu di sini adalah untuk building trust, karena retensi tidak hanya ditentukan dari kepuasan, tapi trust yang terjaga melalui ada tindakannya proaktif dari si BYD itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah data integration dan customer 360 derajat view. Tujuannya itu adalah menggabungkan data pelanggan dari berbagai touch point menjadi single customer view. Sumber data ini mencakup contoh dari aplikasi BYD, jaringan chargingnya, pusat layanan, dealer, media sosial, and even until the call center. Di mana pasti tiap pelanggan punya unique ID yang update real time secara sinkron, sehingga profil 30 itu bisa menampilkan seluruh data dari customer, geografi, data kendaraan, riwayat kepemilikan, sampai nanti bisa mencapai rekomendasi next best action-nya seperti apa. Next, ini perihal hierarki dari data sosial yang telah coba dirancang. Nah, di sini ada menggunakan 3 tier, ada strategic atau executive view. Jadi di tier 1 ini, dashboard strategic atau executive view ini lebih digunakan untuk CEO, CMO, atau Head of Customer Experience ya. Tujuannya adalah untuk memantau business health-nya itu seperti apa. Metrik utama itu ada CLV, churn rate, terus ada churn risk, terus ada ya di mana churn risk itu contohnya misalkan ada heat map. Jadi nanti bisa berbasis wilayah. Analisis driver NPS untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi loyalitas seperti bicara infrastruktur. Setelah juga ada acquisition funnel. Itu untuk mengidentifikasi bottleneck dari awareness sampai pembelian. Yang tier kedua itu berarti operational atau manager view. Jadi dipakai untuk CS manager. CS manager nanti akan melihat dashboard ini untuk monitoring harian. Kontennya mencakup kayak ada support tiket, queue real time, kemudian ada performa respon time per channel, ada dashboard sentimen juga, terus ada campaign performance tracker, karena pasti setiap kita ingin memarketingkan atau memperluas brand ini, kita perlu tahu campaign performance-nya itu seperti apa, itu harus di-track. Kemudian ada yang tier ketiga, analytical atau agent view. Jadi ini sebagai frontliner untuk eksekusi layanan. Yang tadi dijelaskan bahwa 360 profile itu ada dalam dashboard ini untuk apa? Supaya nanti tujuan akhirnya adalah kita akan menggunakan AI, di mana AI ini akan mempower next best action ya, seperti recommended service atau peluang meminta testimoni saat sentimen positif, quick action panel, atau mungkin bisa mengirim pesan saat misalkan nanti ada model baru dari mobil BYD, bisa langsung di-send ke potensial customer-nya ini, seperti itu. Next itu ada perihal di engagement atau implementation social CRM. Karena perihal bagaimana caranya untuk memasarkan dari brand BYD ini dari sisi sosial medianya. Pertama kita menggunakan ada 4. Yang pertama ada listen social listening. Jadi BYD itu perlu memonitor mention merek atau brandnya itu di lintas platform untuk mendeteksi dari tren dan juga keluhan. Harus taking the umpan balik produk dari komentar community ataupun juga ulasan-ulasan. Terus juga harus melakukan benchmarking kompetitor, ini sangat penting. Nah, target respon keluhan misalkan kayak di kanal publik kayak X, Instagram, ataupun Threads, Facebook, itu adalah sangat cepat supaya nanti isu itu tidak begitu langsung bisa jadi langsung ditangani. Cuma ada build community, ini sangat penting ya, karena ini bisa jadi promosi organik yang berbasis komunitas. Implementasinya itu bertingkat, mulai misalkan dari kampanye UGC Instagram dengan target tertentu, kayak misalkan My BYD Adventure, lalu ada komunitas ke Facebook untuk peer support dan juga menurunkan beban customer service. Kemudian kayak misalkan kemitraan dengan micro-influencer otomotif dan teknologi edukasi pasar EV yang punya komunitas atau punya masa yang besar, ini bisa menjadi peningkatan dari BYD itu sendiri dari sisi sosial medianya gitu, sehingga bisa meningkatkan lagi pelanggan loyal untuk involve lagi di dalam produk BYD. Kemudian ada service excellence, jadi fokusnya itu dalam layanan omnichannel yang cepat dan konsisten. Contoh misalkan Instagram DM itu melayani tanya jawab produk dan dealer dengan bot untuk FAQ dan eskalasi ke agent manusia. Nah,
Misalkan kalau X itu dipakai untuk isu mendesak, terus kalau WhatsApp bisnis itu melayani booking service, lokasi charging, serta bantuan darurat misalkan adanya kondisi yang jelas. Nah, kemudian ada convert social commerce. Jadi tahap ini memang mengubah engagement menjadi suatu tindakan bisnis ya. Misalkan kayak booking test itu langsung dari story swipe up. Terus katalog produk juga bisa swipe up atau nanti diarahkan ke WhatsApp. Dan pengukuran dampak kampanye dari ROI tersebut. Nah, semua interaksi ini harus disinkronkan di dalam satu CRM supaya bisa dipantau, di tracking, dan juga bisa mendapatkan insight-nya. Next ini adalah mendorong penjualan via kanal sosial dari sisi social commerce dan juga konversinya seperti apa. Jadi ada 3, di mana social service excellence itu sebagai fondasi. Pertama, pelanggan itu merasa aman karena respon yang cepat. Tadi dari bot FAQ, kemudian ada sistem bantuan darurat. Ini pentingnya untuk membangun trust menjadi persyaratan dari persyaratan dari penjualan marketing via sosial media. Kemudian ada social commerce tactics yang dimana untuk menurunkan hambatan pembelian. Contohnya misalkan booking test drive tadi dengan formula yang sudah terisi otomatis, kemudian iklan Facebook form di dalam perizinan membuka browser tambahan, ataupun katalog WhatsApp bisnis yang langsung menampilkan model, spesifikasi, harga. Pokoknya sangat dipermudahkan untuk orang-orang untuk deep dive lagi mengenai produk-produknya si BYD. Kemudian kemudian yang terakhir itu ada CRM Sync. Jadi ini konten positif ya, di mana ditandai sebagai bentuk pendukung merek di profesi CRM. Keluhan di X otomatis menjadi tiket atau suatu masukan yang terhubung dengan riwayat pembelian dan juga masalah sebelumnya. Dan juga posting influencer itu diletak sampai kontribusi penjualan agar komisi dan juga ROI-nya itu akurat. Dengan ini tujuannya adalah supaya sosial media itu bukan cuma aktivitas terpisah, tetapi bisa menjadi sebuah data machine untuk sebagai pengalaman pelanggan. Dan itu adalah penjelasan mengenai BYD case pertama. Selanjutnya adalah mengenai Pertamina sebagai case 2, di mana Pertamina itu sendiri sudah punya fondasi digital kuat, terutama di front end dan juga administrasi. Tapi tantangannya adalah bagaimana supaya ini bisa diintegrasi lintas unit dalam skala rantai supply chain nasional. Pertama, dilihat dari strengths yang terlihat ya. My Pertamina sudah dipakai jutaan pengguna, subsidi tepat, memperkuat transparansi penyalahgunaan energi subsidi. Kemudian digitalisasi ribuan SPB sudah memungkinkan monitoring stok ya. Jadi sudah tahu di mana tempat SPBU yang kosong untuk stoknya, stok bensin dan segala macam. Juga ada upstream code yang membantu efisiensi pengolahan data eksplorasi dan produksi. Nah, weakness-nya yang masih menghambat itu adalah masih ada data silo antar subholding, sehingga data produksi hulu, jadwal kilang, dan juga permintaan dari hulu ke hilir itu belum menyatu untuk keputusan real time. Jadi ini adalah optimalisasi supply masih sering manual, dan peningkatan konektivitas IoT ini bisa memperbesar risiko keamanan cyber bila dari sisi pondasinya atau dasarnya itu tidak kuat. Nah, kemudian lanjut ke perbaikannya itu seperti apa? Jadi ada 3 area perbaikan prioritas yang diajukan untuk menutup gap, yaitu ada informasi, transportasi, dan juga inventory. Kalau dari informasi, itu problem datanya operasional hulu sampai hilir itu masih tersimpan dalam sistem terpisah, sehingga memang sulit untuk dianalisis. Solusinya adalah Pertamina itu harus melakukan integrated data lake dan juga single source of truth melalui arsitektur data fabrik. Tujuannya adalah jadi ada ketersediaan data real time itu menyeluruh dan juga nanti keputusannya itu bisa langsung strategis dan fast. Dari hari bisa menjadi jam. Jadi risiko utama, tapi memang punya risiko utamanya sendiri yaitu adalah kebocoran data dan juga serangan cyber. Nah, mitigasinya itu apa? Tentu standar keamanan itu harus sesuai dengan standar nasional ataupun internasional. Dan juga enkripsinya itu gimana dan bagaimana mereka nge-build timnya itu untuk misalkan kalau misalkan ada masalah dari sisi kebocoran data atau serangan cyber itu sendiri. Nah, next itu adalah perihal transportasi. Jadi problemnya itu adalah pelacakan posisi itu sudah ada, tetapi memang belum cerdas. Memprediksi rute terbaik menghadapi cuaca ataupun antrean. Solusinya itu digital twin untuk simulasi skenario pengiriman ditambah adanya smart ship berbasis AI
yang memang memonitor kesehatan mesin dan juga konsumsi bahan bakar real time, lalu memberi rekomendasi kecepatan yang optimal. Nah, kalau di darat, optimal rutenya itu bisa dinamis, tapi bisa membantu menghindari kemacetan. Indikatornya ada tentunya penurunan biaya operasional logistik ya, yang bisa meningkatkan ketepatan waktu. Gitu. Dan juga kalau misalkan risiko sinyal di laut atau ada terjadi bisa dimitigasi dengan safe dan juga edge computing. Yang ketiga adalah inventory. Jadi problemnya itu adalah buffer stock status itu membebani biaya simpanan. Solusinya adalah AI driven demand sensing yang bisa memprediksi permintaan dengan faktor eksternal seperti contoh cuaca dan musim. Lalu juga ada auto replenishment system di mana memesan ulang saat stok itu diprediksi menipis. Jadi langsung auto atau tidak perlu dicek by manual atau by human seperti itu. Nah, risiko awalnya adalah tentu akurasi prediksi itu harus sangat tepat. Mitigasinya menjalankan bagaimana AI bisa berdampingan dengan perhitungan manual dan juga dari uh, apa namanya uh, ya dari manual dan juga fase kalibrasinya juga perlu adanya pantauan dari manusia. Next itu perihal supply chain responsiveness, di mana ketahanan menghadapi gejolak. Nah, dari sisi responsiveness itu adalah kemampuan merespon perubahan permintaan dan juga gangguan operasional dengan cepat dan juga andal. Nah, di Pertamina ini terlihat dari 3 kekuatan utama plus 1 area gap yang perlu ditutup. Visibilitas dan kontrol lewat PIDCC. Jadi PIDCC ini berfungsi sebagai control tower yang memang mengagregasi data hulu sampai ke hilir untuk mempersingkat siklus keputusan dari deteksi masalah menjadi tindakan yang langsung corrective. Ini bisa membantu mencegah adanya stock out di titik retail sebelum terasa oleh pelanggan. Kemudian perihal disaster recovery dan juga fleksibilitas eksekusi. Jadi contoh pemulihan misalkan dari Aceh itu menunjukkan kemampuan mode switching. Kemudian ada distribusi LPG yang langsung dialihkan via laut menggunakan kapal dan juga ada skema hunting untuk penyaluran BBM saat fasilitas itu belum normal. Jadi supaya bukti bahwa sistem ini tidak kaku pada satu prosedur aja. Jadi ada banyak potensial atau banyak solution yang memang bisa meng-solve beberapa problem gitu. Kemudian ada peak demand handling, misalkan kayak contoh pada periode Nataru, ketahanan stok nasional itu tetap stabil. Karena memang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, dan ini bisa menunjukkan kesiapan sistem menghadapi lonjakan tanpa mengorbankan kontinuitas layanan. Kemudian ada gap yang perlu ditutup itu adalah dari monitornya sudah efektif, tapi memang perlu upgrade level menjadi prediktif. Misalnya saat mereka bisa memprediksi kapan keterlambatan terjadi dan rute paling tangguh saat misalkan ada bencana alam, karena Indonesia itu sangat mudah terjadi bencana alam, tentunya misalkan di daerah-daerah pelosok yang daerahnya itu tinggi, seperti longsor, banjir. Nah, ini bisa diprediksi dengan sistem yang ada. Nah, ini bisa mendorong penggunaan algoritma optimisasi yang adaptif, sehingga bukan hanya menambah armada ataupun stok saja. Kemudian melanjutkan dari supply chain efisiensi, dari sisi efisiensinya, di mana efisiensi itu menekankan pemenuhan layanan dengan sumber daya minimal. Di Pertamina, digitalisasi itu sudah memberi fondasi yang kuat, tapi tetap perlu dibantu atau diberikan lagi inovasi-inovasi lainnya yang bisa membantu perkembangan atau layanan yang lebih cepat. Contoh seperti loss control lewat subsidi tepat. Jadi digitalisasi itu memang membantu mengidentifikasi kendaraan yang tidak valid, memblokir pembelian subsidi yang tidak sah, sehingga menutup kebocoran dan juga menghemat anggaran negara, serta biaya distribusi yang tidak bernilai tambah. Kemudian dari marine logistik yang memang di sisi logistiknya itu dihandle oleh PIS, yaitu Pertamina International Shipping, salah satu anak perusahaan dari Pertamina. Digitalisasi ini dipakai untuk meningkatkan load factor, menurunkan waiting time, dan juga memperbaiki voyage scheduling. Karena memang biaya tetap shipping tinggi, perbaikan kecil itu bisa memberi kayak big effect dan juga pada biaya per unit. Ketiga itu adalah inventory optimization berbasis big data. Dengan mengurangi adanya gap antara stok disimpan dan juga kebutuhan real per wilayah, biaya holding itu turun tanpa menurunkan service level. Jadi efisiensinya itu makin kuat bila digabung dengan demand sensing. Next slide itu perihal efisiensi dan juga kendali biaya, supply chain optimization. Jadi memang
perlunya ada subsidi tepat sebagai loss control ya untuk tadi mencegah kebocoran BBM subsidi dengan deteksi digital. Kemudian ada dynamic inventory berbasis big data analytics agar holding cost itu turun tanpa adanya overstock atau stock out. Kemudian ada marine logistik yang menekankan waiting time dan juga membuat jadwal pelayanan lebih efisien. Kemudian ada predictive maintenance dengan IoT maupun AI untuk mencegah adanya downtime, mahal pada kapal, pipa, terminal maupun fasilitas kilang. Ini next itu adalah perihal this is the blueprint-nya dari arsitektur digital terintegrasi Pertamina. Jadi layer 1 dan layer 2 ini adalah infrastruktur fisik dan juga konektivitas. Di mana aset dan fasilitas itu dihubungkan lewat jaringan hibrida. Lalu edge computing itu akan memproses data dekat lokasi aset agar respon cepat dan juga aliran data itu stabil. Layer ketiga itu mengenai platform cloud dan juga data lake. Jadi data lintas unit itu disatukan dalam satu hybrid cloud dan enterprise data lake didukung data governance. Tujuannya adalah supaya menciptakan single source of truth lintas subholding agar data tidak menjadi islands. Kemudian layar 4 dan juga 5 itu perihal intelijen dan juga aplikasi bisnis. Di atas fondasi itu, AI ini bisa digunakan untuk demand forecasting, optimasi stok, optimasi distribusi, predictive maintenance, termasuk juga pemanfaatan digital twin untuk simulasi dan juga decision making. Jadi nanti hasil analitiknya itu dihubungkan ke kanal eksekusi seperti misalkan My Pertamina, ERP atau SAP yang digunakan oleh My Pertamina itu sendiri dan juga sistem control existing agar decision-nya itu tidak berhenti di dashboard saja tetapi bisa menjadi action atau reality. Next ini perihal matrix integrasi, jadi bukan selain dari kita mengpurpose mengenai arsitektur digitalnya, tapi juga ada dari sisi matrix integrasi teknologinya. Dari hulu ke hilir itu nanti siapa yang akan melakukan, anak perusahaan mana yang nanti akan bisa mengimplementasikan atau mapping teknologi itu juga tetap harus spesifik gitu. Dimana dari hulu itu dihandle PHE atau Pertamina Hulu Energy itu prioritasnya adalah AI untuk enterprise seismic, reservoir digital twin, dan juga mungkin predictive maintenance. Karena memang nilai terbesar di upstream itu muncul saat data subsurface. Dan operasi itu diolah menjadi keputusan yang lebih efisiensi dan juga mitigasi risiko. Kedua logistik, tadi marine logistik itu oleh PIS atau Pertamina International Shipping dan juga Pertagas, fokus pada IoT fleet monitoring, AI route optimization, dan juga digital twin untuk condition based maintenance. Nah, kalau misalkan yang gas itu dihandle oleh Pertagas, seperti kayak gas transmission, pipeline integrity monitoring, dan juga network digital twin membantu adanya deteksi kebocoran dan juga optimasi tekanan. Yang ketiga itu hilir, yaitu kilang Pertamina Patraniaga atau PPN dan juga KPI. Prioritas itu pada AI demand forecasting, kemudian ada dynamic inventory, IoT tank monitoring, lalu di kilang ada refinery digital twin. Nah, ini penting ada proses optimization untuk menaikkan margin sekaligus menjaga ketahanan pasokan. Jadi, jadi setelah penjelasan mengenai BYD dan juga Pertamina, di mana BYD itu kuat pada customer data, sementara Pertamina itu kuat pada supply data. Namun keduanya itu menghadapi tantangan sama yaitu integration. Nah, adanya digital transformation atau transformasi ini bergerak lewat 3 pergeseran besar. Pertama, siloing, menghubungkan data terpisah menjadi jaringan terpadu. Kedua, shift to prediction, dari kerja yang reaktif menjadi prediktif menggunakan teknologi industri 4.0, misalkan kayak AI, IoT, network yang mempunyai data yang real time. Ketiga, ekosistem thinking. Jadi membangun sistem yang terintegrasi lintas kanal dan lintas unit sehingga nilainya itu tidak hanya dari produk saja atau operasi, tetapi bisa dari orkestrasinya itu langsung end to end. Jadi kesimpulan dari tugas ini, di mana transformasi digital itu bukan sekedar adanya adopsi teknologi, tetapi memang harus ada perubahan fundamental model operasi yang bisa menjadi sistem yang saling terhubung, connected to each other, dan juga smart. Ya. Selanjutnya ini perihal daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab UAS dari Digital Business and Transformation ini. Ya. Sekian dari saya, terima kasih.